Seorang oknum polisi menembak mati rekannya yang juga anggota polisi. Insiden berdarah ini terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kepala Bagian Operasi Polres Solok, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar, menembak rekannya sendiri, Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansor. Berdasarkan hasil visum, AKP Rianto Ulil ditembak 2 kali dari jarak dekat di bagian wajah, tepatnya di bagian pelipis dan pipi, menembus hingga ke tengkuk. Setelah menembak juniornya sendiri, AKP Dadang kemudian menaiki mobilnya menuju rumah dinas Kapolres Solok Selatan sekitar 25 meter dari lokasi penembakan. Masih dalam keadaan emosi, AKP Dadang lalu memberondong tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Bahwa sesuai dengan tugas pokok kami, berkenaan dengan pengawasan kinerja Polri yang ke depan bagaimana. Kami tim berangkat ke Sumbar, nanti selanjutnya akan dibuat laporan ke Menko Polkam, Pak Jenderal Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, kemudian untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan pembenahan Polri ke depannya bagaimana. Itu yang penting tugas kami, dan hari ini kami bagi tugas yang satu ke Solok, kami ke Makassar ini untuk bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan duka cita. Ternyata motifnya seperti ini, jadi bisa diketahui ya keluarga juga ikhlas untuk melepaskan. Ada desakan juga Bu untuk pemecatan tidak hormat terhadap pelaku? Oh pasti, karena begini, di internal Polri itu sudah ada mekanismenya. Kalau memang seseorang itu terbukti melakukan pidana, dan ini kan sudah jelas ada kegiatan, ada yang meninggal dan ada proses penembakan, maka harus dibuktikan. Kalau memang terbukti, dan saya rasa Pak Kapolda sudah menyampaikan statement itu, maka yang bersangkutan akan dilakukan proses kode etik dan dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan. Dan bukan hanya itu, dia akan dipecat, kalau sudah PTDH akan dipecat dari kepolisian dan tidak akan mendapatkan hak pensiun. Padahal dia mau pensiun 5 bulan lagi. Bukan hanya itu, kriminalnya juga jalan. Bukan hanya di dalam proses di dalam kepolisian, tetapi juga proses pidananya karena dia sudah melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Polisi menyatakan motif AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansor karena tidak suka dengan rekannya tersebut. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil, ditembak AKP Dadang saat ia tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait tambang ilegal. Tersangka yang ditangkap oleh Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansor disebut berprofesi sebagai sopir dari tambang sirtu ilegal tersebut. Konflik di antara keduanya diduga dimulai semenjak AKP Rianto Ulil menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan kurang dari 1 tahun yang lalu. Semenjak menjadi Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil tidak pandang bulu dalam memberantas tambang ilegal yang ada di wilayahnya. Hal ini diduga membuat AKP Dadang Iskandar geram. Berdasarkan dugaan motif sementara, perwira senior itu mengaku bahwa AKP Rianto Ulil menangkap temannya terkait kasus tambang ilegal. Polisi masih mendalami kaitan dan peran Kabak Ops AKP Dadang Iskandar dalam kasus dugaan tambang sirtu ilegal, termasuk siapa pemilik dari tambang ilegal tersebut. Bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini. Tetapi satu sisi pastinya juga
memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantas memerintahkan Polda Sumatera Barat untuk menindak tegas pelanggaran hukum etik dan pidana dalam kasus oknum polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu.